Dulu saya di luar nggak bisa sholat, nggak pernah saya menyium senjata, nggak pernah sekali. Sumpah Pak ya? Sumpah demi Allah saya nggak pernah. Sebelum masuk ke Sebelum lapas masuk penjara, nggak, saya udah pernah sholat. Kadang saya ada orang sholat sama saya sering guyon sama istri kan. Masuk guyon itu ada apa namanya itu kalau mau adzan sholat wassalamualaikum gitu kan. Iya, Kadang iya. saya dia plesetin. Orang tak salah disalahin, saya sering gitu. Saya bisa sholat di sini, jujur saya nangis di sini. Enggak, maksudnya hidup di luar selama ini yang bebas, sampean tentunya banyak uang karena supir gitu kan. Dibandingkan hidup di penjara saat ini tapi sholat gitu. Lebih enak mana? Enak di penjara kan. Wallahi sumpah ya. Sumpah di Allah. Saya senang di sini jujur aja. Ya memang di penjara nggak senang. Nggak senang. Senangnya waktu pas kita sholat bisa enak. Setelah sampean sholat, sering sholat tuh rezeki itu saya sering masuk. Sering masuk ya. Masuk meskipun ada di penjara ya. Meskipun di penjara, teman lah, saudara. Yang istrinya sudah nggak mengkhianati sampean. Sudah mengkhianati saya sudah menghilang. Saya nggak mikir. Nah, Bapak ini awal kenanya kasusnya ke sini karena apa, Pak? Karena narkoba. Narkoba ya. Awal make itu yang pas kena itu gimana ceritanya? Saya nggak pakai. Ada teman waktu itu minta tolong untuk dibelikan narkoba itu tadi. Saya kenal sama seseorang, cuma 2 kali saya kenal. Sama orang tersebut? Sama orang itu, dikenalkan sama teman. Pertama saya beli, dia nanya mobil saya, mobilnya mana om? Itu kan, udah lama pabrik saya bilang gitu, mobilnya di depan saya. Saya berangkat ke Jakarta waktu itu. Nah setelah dapat 2 minggu, saya di Jakarta, dia telepon, apa bro? Oh enggak, mas saya lagi di Jakarta, dia bilang gitu kan, apa sih saya sama si penjual tadi itu. Ya udah pak, pulang dari Jakarta, saya tuh mau dimuati lagi sama pengurus saya pak. Nah setelah itu teman telepon, tolong saya belikan om, saya nggak punya uang. Ngomong-ngomong begini, saya beli lagi, dia tuh nanya ke saya, mana mobilnya? Ini mobil saya. Oh ya sudah, dia pergi, saya naik mobil, baru naik mobil nggak pakai, masih saya kantongin celana jeans. Saya digerebek polisi sudah. Ya nggak tahu kalau itu polisi, dia buka pintu saya lawan, saya pikir preman kan. Buka pintu satu tutup, buka pintu satu tutup, pas saya ambilkan besi pembuka roda itu, ternyata dia polisi kan. Ngasih tahu pistol atau surat ini, surat tugas? Surat tugas. Nggak bisa ngelawan? Saya ngelawan, barangnya mah tak kasih. Saya kan dusip orangnya tak kasih. Nah kan saya nggak pakai maksudnya, namanya juga. Alat bukti sudah ada? Alat bukti sudah ada, barang sama pipet. 3 tahun sudah ya? Kena tuntutan 8 tahun. 8 tahun? Turun vonis 5 tahun jadi 3 tahun. Subsidiar 1 tahun. Bisa kan menyiksa sama saya. Gitu. Tetapi yang sampean rasakan musibah ini ditaruh di penjara ini, ada hikmah enggak yang sampean rasakan? Bukan ada hikmah. Hikmahnya super hikmah sekarang ini. Sumber hikmah ya? Dulu saya di luar nggak bisa sholat, nggak pernah saya menyium senjata, nggak pernah sekali. Sumpah Pak ya? Sumpah demi Allah saya nggak pernah. Sebelum masuk ke masuk penjara, saya udah pernah sholat. Nggak pernah sholat? Nggak pernah sholat. Kadang saya ada orang sholat sama saya sering guyon sama istri kan. Masuk guyon itu ada apa namanya itu kalau mau adzan sholat wassalamualaikum gitu kan. Iya, Kadang iya. saya dia plesetin. Orang tak salah disalahin, saya sering gitu. Istrinya sampean juga nggak sholat? Nyubit, saya nyubit. Ngomong yang bener lah. Kadang anak saya ngomong, ya Jumat ya. Jumat itu teman-temannya sholat juga semua gitu. Nah, pas saya setelah masuk penjara ini saya kan iri sama teman saya. Ceritanya waktu itu ada teman saya, si Agung, sebutannya Agung Gondrong. Dia tiap jalan sama saya tiap Lebih Allah. keras suaranya enggak apa-apa kalau bisa. Dia tiap ada suara adzan, telepon, Om cari warung kopi Om, parkir itu warung kopi. Nah dia sholat, saya cari kemana anak ini? Loh ternyata ke musola, ke masjid lah. Dari segi ini saya mikir, saya bisa sholat di sini. Jujur saya nangis di sini. Saya dibantu dipanggil dulu minta, tolong ya Allah saya carikan apa namanya layar saya ke tempat yang jauh sekali. Karena sekarang ya alhamdulillah rezeki ada juga dari segi saya sholat. Itu aja sudah. Rezeki ada aja yang masuk, entah dari mana datangnya. Gimana? Setelah sampean sholat? Sering sholat tuh rezeki itu saya sering masuk. Sering masuk ya. Maksudnya, meskipun ada di penjara ya. Meskipun ada di penjara, teman lah, saudara. Yang ngasih. Teman gitu jauh, teman dekat. Padahal istrinya sudah nggak mengkhianati sampean. Sudah mengkhianati saya sudah menghilang. Saya nggak mikir itu. Jadi sampean merasakan betul ketika sekarang
diberikan kesempatan oleh Allah bisa sujud, itu sampai nangis, nikmat ya? Nikmat memang ya. Gimana? Nikmat sujud ini, sampean ini dibandingkan dengan nikmat dulu sebelum sampean kenal? Jauh sama sekali. Saya sama narkoba ya? jangan kan mau pakai, mikir nggak sekarang? Enggak, maksudnya hidup di luar selama ini yang bebas, sampean tentunya banyak uang karena supir gitu kan. Dibandingkan hidup di penjara saat ini tapi sholat gitu. Lebih enak mana? Enak di penjara kan. Wallahi sumpah ya. Sumpah di Allah. Lebih enak di penjara meskipun seperti ini asalkan sholat gitu. Asalkan sholat. Satu, meskipun uang saya di sini nggak seberapa. Kalau di luar saya nggak mikir makan berapa saya bayar. Tapi tidak pernah mendapatkan ketenangan. Nggak pernah. Sama makan sekali. Habis makan jadi tai gitu aja sudah. Nggak pernah saya nikmati. Meskipun mesti mau makan nasi jadong aja enak gitu. Enak ya. Enak benar. Meskipun makanannya sederhana. Sederhana gitu. Sama teman-teman bareng-bareng senang. Gitu. Tapi yang paling nikmat ketika sholat nangis gitu ya. Sering ya itu. Sering nangis. Sering. Kadang kalau waktu maghrib. Cuman saya satu yang kurang berat. Ngajinya cuman tiap tutupan pintu ngaji cuman Yasin aja. Ya, itu aja sudah. Makanya nanti kita semoga diberikan kesempatan. Amin. Bisa saya bisa. Yasin tiap tutupan pintu. Iya Pak, saya itu bisanya itu. Ya itu aja lah baca. Saya kan sering nanya sama teman-teman mungkin yang mereka lebih pintar dari saya. Saya nanya belajar saya begini. Oh gini Pak, gini Pak. Saya ambil. Waktu saya di Bangil saya nanya. Entah itu yang penting saya tahunya itu Pak Ustadz, entah saya nggak mau mandang kasus kaum kasus bondet ke apa segala macam, udah mau tahu. Yang penting dia orang lebih pintar dari saya, kayak gitu aja kan. Semuanya dia. Saya belajar dari situ ya. Ngaji begini, kalau sholat begini, oh iya sudah. Panjang pendeknya ngaji harus begini. Banyak yang ngajarin saya, alhamdulillah. Apalagi tambah di sini tambah menjadi saya cuma saya diem aja gitu. Ngapain juga ditunjukkan gitu. Penting mau saya praktekkan ke diri saya sendiri. Besok saya meskipun punya istri saya yang baru ini, yang rencana saya mau saya nikahin besok ini, ya tiap hari gitu kan, subuh, maaf, ya ada kan, pagi bangunin saya, habis zuhur nanya, udah sholat, udah asar, hari gitu, yang rencana yang calon saya ini, sudah kayak gitu aja, itu yang seneng saya itu aja. Saya seneng di sini jujur aja. Ya memang di penjara nggak seneng. Nggak seneng. Senengnya waktu pas kita sholat bisa enak. Senengnya waktu sholat ya. Seneng waktu sholat jujur aja ya. Meskipun dari semua kehidupan penjara yang nggak enak, tapi senengnya. Kalau waktu sholat enak. Sholat, ya. Ada yang ingatin kemarin saya nggak sholat sore kan. Ada namanya Pak Agus itu. Karena mau nggak sholat. Saya begini. Mandi dulu lah daripada kamu punya utang. Iya terpaksa kita sholat. Ada teman yang ingetin gitu. Kadang teman satu kamar ngomong. Mas Surah kenapa? Barusan kentut saya tuh, saya malas ngambil wudhu. Kamu itu alasannya, jadi marah ya kadang sama teman itu teman saya. Yang tiduran, Aslam. Ya saya sadar sendiri. Tapi sekarang jaga sholat Pak ya? Alhamdulillah. Insya Allah terus itu. Sama teman kakaknya istri saya, kamu cepat pulang. Aku nunggu kamu jadi imam besok kalau sholat di sini. Gitu. Saya mikir gendeng kamu ya gitu. Enggak beneran. Dulunya yang Andoko nggak mau cium sejadah, sekarang apa lagunya kamu? Coba merayu Tuhanku. Kamu cium sejadah. Kamu kirim ke kita, bule-bulemu mertuamu nangis dia bilang, masa menantuku kayak gitu? Saya mau nangis, saya mau nangis ya. Saya tunggu kamu jadi imam besok kalau sholat id. Karena yang lain keluarganya ya, keluarga dari istri saya, iya. Karena mbah sudah meninggal, lain meninggal, ya. Insya Allah mungkin bisa. Gitu. Orang tua masih ada Pak? Sudah. Insya Allah nggak ada semua. Justru orang tuanya seandainya tahu ya, malah lebih bahagia sampean. Saya kan orang tuanya, sampean saja lebih bahagia hidup di penjara karena kenal dengan sholat ini. Sungguh, saya teman-teman pintar sholat, pintar ngaji. Saya tuh nggak pernah minder. Oh ngaji nih soiki, biarin yang penting saya bisa alibata. Nah, mau daripada nggak sama sekali, ya bilang gitu kan. Alibata saya bisa, saya seneng kayak gitu. Apalagi saya sarung sejadah. Sekarang lebih fokus ini Pak ya, jaga ibadah betul gitu. Insya Allah gitu. Ya, nunggu, udah ngerasa, habis itu udah mau pulang saya bulan 3. Berapa hari ya, tapi kita ikut hari. Ya memang di LDK ini masukannya bagus lah. Masukannya bagus untuk kita tanya jawab. Acara wudhu banyak yang dapat. Banyak yang meskipun airnya sedikit 1 gelas kita bisa. Karena teman saya kan marah kalau saya nggak sholat isya gara-gara kentut. Air udah 1 ember. 1 gelas aku aja bisa jadi, kamu 1 ember gak mau. Semenjak NDK datang dapat banyak ilmu. Dapat banyak ilmu ya, diserap pelan-pelan. Sudah ini waktunya ya. Yeah. Terima kasih. Saya mediakan Pak ya sebagai motivasi di luar sana. Jazakallah khair. Tidak ada kebahagiaan yang sejati kecuali mentaati Allah dan Rasulnya. Allah kuasa membahagiakan budak tanpa menambah harta dan tahtanya. Allah juga mampu menghinakan raja tanpa mengambil kekuasaannya. Senantiasalah jadi hamba Allah yang bertakwa,
jika kita ingin selalu bahagia dunia akhirat.